Roy Suryo tidak berani lagi mengatakan ijazah Jokowi palsu di Rakyat Bersuara. Apakah Mas Roy menyajikan ini mau mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Yang jelas tidak bisa orang tuh hanya menunjukkan ijazah saja, rekam jejaknya. Pertanyaannya dijawab Mas Roy. Apakah Mas Roy tadi menyampaikan informasi-informasi yang tadi disampaikan, ijazah, dokumen-dokumen pendukung dan sebagainya? Apakah Mas Roy mau mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Yang jelas ijazahnya tidak bisa terbit kalau dokumen-dokumennya tidak itu, benar. Mas Roy. Yang jelas skripsinya palsu. Udah, skripsi palsu itu tidak ada ijazah Karena asli. prosesnya janggal, Mas Roy. Yang kami adukan kan adalah dugaan katanya Pak Jokowi ijazahnya menurut Mas Roy ijazahnya palsu. Saya tanya apakah yang Mas Roy sampaikan tadi ijazah-ijazah, dokumen-dokumen ini registrasi ulang, kalender sarjana dan sebagainya, berita koran ini menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Saya tidak akan menjawab pertanyaan yang tidak mengerti konteks. Kok tidak Udah, mengerti? itu aja udah memelesetkan konteks gak perlu dijawab. Yang teman-teman semuanya, baik sahabat panggung ijazah maupun masyarakat luas, di video kali ini kami ingin membahas Roy Suryo lagi ya. Nah, kenapa? Karena Roy Suryo ini menjadi tokoh publik ya, tokoh publik yang selalu membuat statement-statement dengan perilaku-perilakunya ya. Kalau kita perhatikan, kalau dulu ya, ini sebagai petunjuk-petunjuk saja ya, sebagai petunjuk untuk kita membuat sebuah hipotesis dugaan ya. Kita lihat dahulu, itu dengan gagah berani selalu mengatakan 99,9% ijazah Pak Joko Widodo itu palsu katanya ya. Dan dituliskan juga di dalam bukunya bagaimana dia melakukan katanya, klaimnya itu melakukan penelitian bersama Tifa dan Rismond. Nah, setelah Rismond ya keluar dari acara tanda kutip penelitian tersebut, agenda-agenda mereka lah ya. Nah, akhirnya mulai nih satu persatu mulai agak, waktu itu masih agak sedikit kebingungan, tetapi masih kuat ya. Masih kuat untuk menyatakan, selalu menyatakan ijazah Pak Joko Widodo itu palsu. Dan bahkan ingin cepat-cepat ada pengadilan tersebut untuk bisa membuktikan, menyampaikan pembuktian-pembuktian mereka, fakta-fakta yang menurut mereka ya. Nah, tetapi kalau sekarang kita perhatikan lagi ya, kalau sekarang ini, apalagi beberapa hari ini ya, itu Tifa juga sudah mengatakan hijrah dengan berbagai kalimat-kalimat bersayap ya, dan sudah ikut mengajukan pra-peradilan seperti itulah. Yang menurut dugaan kami itu adalah sebuah cara untuk way out, keluar dari drama yang mereka ciptakan sendiri ya, yang tidak tahu arah tujuannya ya, menurut kami ini hipotesis ya. Nah, setelah itu demikian, kalau Roy kan sudah di awal ya, demikianlah apa yang dilakukan oleh Roy Suryo yang biasanya selalu membawa kertas-kertas untuk terus-menerus meyakinkan. Itu sebenarnya secara psikologis itu adalah sebuah perilaku ya, ini dugaan ya, perilaku yang sebetulnya dia tidak yakin, tetapi bagaimana membuat orang yakin. Jadi menurut dugaan ya, dari berbagai fenomena dan petunjuk-petunjuk, beliau ini datang bukan untuk mencari kebenaran ya, dugaan ya, tetapi beliau ini ingin orang-orang bersepakat untuk apa yang dalam pikirannya ya. Ini dugaan kami seperti itu ya. Jadi bukan pencari kebenaran, bukan penelitian yang dilakukannya ya. Karena kalau kita lihat penelitian yang dia tuliskan di buku Jokowi Paper itu seperti ya, hipotesis kami ini seperti clipping-clipping ya, clipping sekelas anak-anak SMA, seperti itulah ya kesannya ya, review kami. Nah, kemudian di dalam berbagai kesempatan sudah mulai nih Roy Suryo juga kebingungan ya, apalagi setelah permasalahan S3-nya, status mahasiswanya ketika berkuliah di Universitas Negeri Jakarta itu dipermasalahkan ya, karena telah bertentangan dengan peraturan rektor yang seharusnya Mei 2023 kalau merujuk ya,
ini merujuk ya, kalau merujuk dengan peraturan rektor nomor 5 tahun 2022 itu seharusnya itu drop out ya, gugur lah status mahasiswanya karena telah terpidana berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung pada Mei 2023. Sehingga harusnya berlaku itu namanya peraturan rektor nomor 5 tahun 2022. Mahasiswa UNJ harusnya gugur. Nah, itu yang menjadi menambah beban lah ya, beban pikirannya karena sudah terlanjur mengatakan doktor, dan itu di salah satu kesempatan di CLS Solo juga sudah mengatakan demikian ya. Dan di buku yang Jokowi White Paper pun dituliskannya doktor ya, seperti itulah ya. Nah, kebingungan Roy Suryo ini semakin bertambah ketika didesak untuk ajukan itu, buktikan itu fakta-fakta hasil penelitiannya di pengadilan. Nah, kemudian terlihatlah pra-peradilan diciptakan, pra-peradilan 1, 2, 3, 4, mungkin seterusnya ya. Dan kita lihat juga bahwa ini sudah mulai diketahui masyarakat ya. Trik-trik begini ya, ini kita duga sebuah trik ya. Kita duga ya, sebuah trik-trik untuk dugaan kami adalah way out ya. Bagaimana cara-cara untuk lepas dari drama yang diciptakan mereka sendiri. Nah ya, setelah itu kita lihat juga bahwa ketika di dalam sebuah acara, nanti kita lihat slide-nya ya, salah satu pengacara daripada Pak Joko Widodo mempertanyakan tentang statementnya yang 99,9% ijazah Pak Joko Widodo tadi palsu disebut Roy Suryo. Nah, ini berkelit nih ya. Berkelit, sudah mulai berkelit dan sepertinya ya dugaan kami ini tidak yakin, Roy Suryo ini tidak yakin dengan apa yang sudah dia sampaikan sebelumnya. Dan ini banyak hal yang bertolak belakang ya. Ya, kita lihatlah video-video kami sebelumnya ya, banyak hal yang bertolak belakang dari apa yang ucapannya dengan tindakan yang sekarang ya. Ucapannya sebelumnya dan tindakannya sekarang. Ini akhirnya mulai disadari oleh beberapa ya, yang pendukung-pendukung garis keras daripada Roy Suryo yang kemudian mundur ya. Nah, salah satunya ya Kozinudin ya. Kemudian banyak ya, dan mungkin tersisa, dugaan kami tersisa, ini hanya segelintir lagi ya, segelintir lagi yang kami nggak tahu juga apakah mereka ini kurang paham atau apa sudah terlanjur basah ya. Nah, kalau kami perhatikan juga pengacara-pengacara beliau ini pun ada beberapa yang mulai itu berbeda statement karena apa yang kerasnya kata-kata Roy Suryo saat ini masih tentang gelar doktornya ya, gelar doktornya. Dan kami perhatikan tinggal ya sedikit lah yang masih mempertahankan itu ya, mencoba pertahankan itu, padahal itu tidak abu-abu. Menurut kami itu tidak abu-abu. Karena sudah ada peraturan rektor nomor 5 tahun 2022 itu sangat tegas. Itu sangat tegas, sangat sederhana bahwa mahasiswa UNJ harus gugur ya. Apabila 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya itu sama nilainya ya. Yang satu nilainya sama saja ya. Kalau salah satu itu dilanggar maka itu drop out. Jadi tidak ada perbedaan antara pelanggaran akibat A, B, C gitu ya untuk digugurkan sebagai status mahasiswa. Jadi salah satu itu adalah kekuatannya sama ya. Jadi artinya Roy Suryo kalau mengacu pada peraturan rektor tersebut ya harus drop out. Jadi itulah yang membuat tambah paniknya Roy Suryo, dan kelakuan-kelakuan yang perilaku yang panik itu bisa kita lihat di video-video kita terkait kebakaran lah ya, kemudian disertasinya, wisuda lah, dan macam-macam ya, banyak itu. Dan itu dia pertunjukkan ketika itu merasa yakin bahwa itu benar ya. Bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Nah, seperti sama yang dia pertunjukkan bahwa ijazah Pak Joko Widodo itu palsu adalah sebuah kebenaran setelah dia dan temannya Diva serta Rismon melakukan penelitian ya. Nah, padahal itu
berawal dari bukan mencari kebenaran, hanya memperkuat terus meyakinkan orang, ya, kalau kata tanda kutip dugaan kami itu adalah propaganda, ya, sebuah propaganda untuk meyakinkan orang, ya, bukan melalui penelitian. Menurut dugaan kami seperti itu. Kami itu berbasis dari buku yang dia tuliskan di Jokowi Paper itu, ya, basisnya itu bukan mencari kebenaran melalui kajian ilmiah. Kalau menurut kami, ya, dugaan kami seperti itu. Nah, bagaimana dengan teman-temannya yang lain yang tadinya selaras seperti Bon Jovi, Bonatua? Kami juga mohon maaf, ya, izin mohon maaf mengatakan, ya, apa yang mereka lakukan, ya, kalau menurut dugaan kami tidak ada manfaatnya, ya, dugaan kami. Kenapa? Karena untuk apa yang mau dibuktikan dari apa yang mereka katakan tersebut? Tidak ada pembuktian untuk itu, ya, sulit untuk dibuktikan. Paling tidak itu kata-kata kami adalah sangat sulit, hampir bisa dikatakan hampir, ya, tidak akan bisa membuktikan dengan demikian, ya. Sama dengan apa yang dilakukan Bonatua, itu sangat sederhana, ya, sangat sederhana dan tidak komprehensif menurut kami. Ya, jadi menurut dugaan kami itu apa yang dilakukan oleh Bonatua, Silalahi, dan Bon Jovi itu hampir bisa, menurut dugaan kami, ya, hampir bisa dikatakan, ya, tidak make sense, ya. Artinya tidak bisa membuktikan apakah ijazah Jokowi itu palsu menurut mereka, kan. Tidak ada sebuah cara metode yang mereka lakukan menurut kami, ya, menurut dugaan kami, yang mereka lakukan itu secara komprehensif, ya, terstruktur, step by stepnya mengikuti kajian ilmiah sehingga bisa memperoleh temuan, ya. Nah, sekarang kan mereka melakukan yang menurut kami, ya, silakan netizen atau apa, ya, menurut dugaan kami seperti itu. Tidak ada sesuatu yang menjelaskan apa temuan yang penting sehingga ada kesimpulan ijazah tersebut adalah palsu, kan gitu. Menurut dugaan kami, analisis kami, dugaan, ya, itu dari petunjuk-petunjuk yang kita lihatlah di berbagai media, ya, tidak mengikuti seperti itu. Ini adalah dugaan kami, ya. Apalagi yang dilakukan oleh Rosuryo yang tertulis di buku Jokowi Papernya dan selalu disampaikan di media, yang sekarang kelihatan sekali, ya. Nah, kelihatan sekali. Coba kita saksikan apa yang dikatakan Roy Suryo dalam sebuah perdebatan singkat ini. Anda pasti paham, ya. Anda pasti paham. Kami bukan menggiring opini, tetapi memberikan petunjuk ataupun, ya, dugaan-dugaan sebagai berawal dari petunjuk seperti slide berikut ini. Roy Suryo tidak berani lagi mengatakan ijazah Jokowi palsu di Rakyat Bersuara. Apakah Mas Roy menyajikan ini mau mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Yang jelas tidak bisa orang tuh hanya menunjukkan ijazah saja, rekam jejaknya. Pertanyaannya dijawab Mas Roy. Apakah Mas Roy tadi menyampaikan informasi-informasi yang tadi disampaikan, ijazah, dokumen-dokumen pendukung dan sebagainya? Apakah Mas Roy mau mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Yang jelas ijazahnya tidak bisa terbit kalau dokumen-dokumennya Bukan tidak itu, benar. Mas Roy. Yang jelas skripsinya palsu. Udah, skripsi palsu itu tidak ada ijazah Karena asli. prosesnya janggal, Mas Roy. Yang kami adukan kan adalah dugaan katanya Pak Jokowi ijazahnya menurut Mas Roy ijazahnya palsu. Saya tanya, apakah yang Mas Roy sampaikan tadi ijazah-ijazah, dokumen-dokumen ini apa nih? Registrasi ulang, kalender sarjana dan sebagainya, berita koran ini menyatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Saya tidak akan menjawab pertanyaan yang tidak mengerti konteks. Kok tidak Udah, mengerti? itu aja udah. Memelesetkan konteks gak perlu dijawab. Yang